bad. No, stay with me. No, shouldn't we ration it? It's not enough to ration. Hai, kali ini kita akan merangkum sebuah film survival yang pastinya sangat memacu adrenalin jantung kalian. Dan film ini berjudul Frenzy. Just turn on the beacon, in and out quick. Film yang dirilis tahun 2018 ini menceritakan tentang sekumpulan YouTuber yang mengalami kecelakaan pesawat dan terdampar di sebuah lautan lepas dan harus bertahan hidup dari kawanan hiu yang sangat buas. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok YouTuber yang akan melakukan sebuah petualangan. Para YouTuber tersebut terdiri dari Seb, Evan, Kahya, Lindsay, dan Pei. Di sini diceritakan bahwa Lindsay dan Seb adalah sepasang kekasih. Diketahui mereka akan melakukan sebuah petualangan ke suatu tempat dengan menyewa sebuah pesawat amfibi. Sebelum berangkat, di sana Pei meminta sang pilot untuk mematikan radarnya agar keberadaan mereka tak terdeteksi. Diketahui, rupanya mereka akan pergi ke daerah yang dilindungi atau cagar alam bawah laut. Pada awalnya, perjalanan mereka tampak lancar. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan di bagian sayapnya, sehingga membuat pesawat mereka terjatuh ke laut dan hancur menjadi berkeping-keping. Terlihat Lindsay yang selamat dari kejadian naas ini, lalu ia mencoba untuk berteriak memanggil orang-orang yang selamat. Namun tak lama kemudian, ia melihat sirip hiu yang berenang di permukaan laut. Kemudian terlihat Kahya dan juga Seb yang selamat, dan mereka pun langsung menghampiri Lindsay. Di sana Lindsay berkata kepada mereka jika ia melihat sirip ikan hiu. Lalu, Kahya melihat pilot terombang-ambing di tengah lautan. Di sana, pilot itu meminta mereka untuk menyalakan radar yang ada di ekor pesawat agar keberadaan mereka terdeteksi. Tanpa banyak basa-basi, Kahya pun langsung menyelam ke dasar lautan. Namun bukannya menyalakan radar, tampak Kahya hanya mengikat seutas tali di bagian ekor pesawat tersebut. Sementara di sisi lain, pilot yang sekarat pun berusaha mengatakan kepada Lindsay jika ada tempat aman di sebelah pulau karang kecil yang tak jauh dari mereka. Tak lama setelah itu, terlihat Kahya yang baru muncul ke permukaan dengan membawa perahu karet. Tak berpikir panjang, mereka pun langsung memompa perahu karet itu. Namun tiba-tiba, tanpa mereka sadari, terlihat pilot yang tenggelam seperti ada yang menariknya. Setelah perahu karet berhasil dipompa, Lindsay dan Kahya pun bergegas naik ke atas perahu. Namun di sana, mereka dibuat kebingungan dengan lenyapnya sang pilot yang secara tiba-tiba. Di saat Seb dan Lindsay sedang mencari keberadaan pilot, tiba-tiba ada kawanan hiu yang sedang mendekat. Dan sayangnya, secara brutal, kawanan hiu itu pun langsung menyerang Seb tepat di hadapan Lindsay. Melihat hal itu, Kahya pun langsung meminta Lindsay untuk bergegas naik ke perahu. Lindsay yang masih tak percaya dengan apa yang barusan ia lihat pun berusaha sekuat tenaga berenang ke arah perahu. Dan pada akhirnya, beruntungnya ia berhasil naik ke atas perahu. Terlihat Lindsay masih sedih atas kematian kekasihnya itu. Tak lama kemudian, mereka berdua yang sedang memikirkan cara untuk sampai ke pulau itu dan membuat dayung dari serpihan pesawat yang mereka temukan. Namun tak lama kemudian, para hiu itu pun kembali menyerang mereka yang berada di atas perahu sehingga membuat mereka terjatuh. Dan sayangnya, kini Kahya lah yang menjadi korban dari serangan para hiu itu. Lindsay yang selamat pun bergegas menyelamatkan diri naik ke atas perahu. Terlihat Lindsay yang semakin putus asa, namun tak lama kemudian ada sebuah kapal melintas di depannya. Ia pun langsung berteriak sekencang-kencangnya untuk mendapatkan perhatian dari seseorang yang berada di kapal tersebut. Namun lagi-lagi sialnya, mereka tak mendengar teriakan Lindsay. Lalu Lindsay mencoba untuk menyalakan sensor pelacak yang ada di ekor pesawat. Terlihat ia sedikit ragu, dikarenakan takut jika para hiu tersebut masih di sekelilingnya. Namun setelah berpikir, akhirnya ia pun mulai menyelam untuk menyalakan sensor pelacak. Ia pun bergegas menuju ekor pesawat dan menyalakan sensor pelacaknya. Namun tak lama kemudian, sekawanan hiu itu datang dan mencoba menyerang Lindsay. Di sana, Lindsay menemukan Suar.
dan langsung mengarahkannya ke arah kawanan hiu tersebut. Setelah dirasa aman, kemudian ia bergegas kembali berenang ke permukaan, dan lagi-lagi sekawanan hiu itu kembali mengejarnya. Beruntungnya, ia berhasil kembali ke permukaan dan naik ke perahu, tepat sebelum diserang sekawanan hiu tersebut. Tak lama setelah itu, ia pun memutuskan mulai mendayung untuk sampai ke pulau terdekat. Di tengah perjalanan, ia melihat Evan yang tampak tak sadarkan diri. Namun ketika Lindsay yang mencoba menolong dan menariknya ke atas perahu, ia dikejutkan. Ternyata Evan sudah mati, dan yang tersisa hanya tubuh bagian atasnya saja. Tak lama kemudian, sekawanan hiu itu pun kembali dan langsung memangsa tubuh Evan yang tersisa. Terlihat Lindsay yang berhasil mengamankan helm dan GoPro milik Evan. Lindsay pun langsung merekam dirinya, bermaksud memberikan pesan kepada orang yang menemukan kamera itu pada suatu hari nanti. Namun tiba-tiba, kamera GoPro malah kehabisan baterai, yang tentu saja hal itu pun membuatnya semakin putus asa. Kemudian ia kembali mendayung perahunya. Namun tiba-tiba, sekawanan hiu itu pun langsung menghantam perahunya yang menyebabkan perahunya bocor. Terlihat Lindsay dengan sekuat tenaganya untuk mendayung menuju pulau tersebut. Melihat perahunya yang semakin lama semakin tenggelam, ia pun melompat ke air dan langsung berenang ke pulau itu. Namun saat hendak naik ke rakit yang ada di sana, sialnya, tangannya tergores kayu yang membuatnya terluka. Di sana ia menemukan berbagai macam alat darurat, sebotol air, dan sebuah radio. Ia pun langsung mencoba meminta bantuan dengan radio tersebut, namun sayangnya tak ada orang yang menjawab panggilannya. Tak lama kemudian Lindsay pun melihat kakaknya Peg yang ternyata masih hidup. Terlihat Peg yang tak sanggup berenang karena kakinya patah. Lindsay yang melihat itu pun bergegas melemparkan tali untuk menarik kakaknya ke rakit. Beruntungnya, Peg berhasil diselamatkan tepat sebelum sekawanan hiu itu menyerangnya. Terlihat Lindsay yang sedang membalut kaki kakaknya itu dengan seutas tali. Ia juga memberitahu kakaknya jika hanya mereka berdua lah yang selamat. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan panggilan dari radio yang ternyata mereka juga tak jauh dari posisi Lindsay dan Peg. Terlihat mereka sangat senang karena ada orang yang datang menyelamatkan mereka. Di sana Lindsay memberitahu jika ada sekawanan hiu di sekitar mereka. Bukannya bergegas menyelamatkan Lindsay dan Peg, terlihat mereka malah memburu hiu tersebut. Tak lama kemudian, sekawanan hiu itu pun menghantam kapal mereka dan membuat mereka terjatuh ke laut dan langsung disantap sekawanan hiu tersebut secara brutal. Tentu saja hal itu membuat Lindsay dan Peg semakin histeris. Tak lama kemudian, mereka yang sedang merencanakan sesuatu, di sana mereka mengikat salah satu batu besar yang ada di atas tebing yang ternyata akan mereka gunakan untuk menghabisi sekawanan hiu tersebut. Lalu mereka pun mulai memancing sekawanan hiu itu agar mendekat. Benar saja, tak lama setelah itu, terlihat seekor hiu langsung mendekat dan mereka pun langsung menarik tali tersebut, dan pada akhirnya hiu itu pun tewas dihantam batu di tempat dan menjadi santapan hiu lainnya. Terlihat tinggal 2 ekor hiu yang tersisa. Di sana Peg memberitahu Lindsay jika ada tabung oksigen akan sangat mudah untuk menghabisi hiu tersebut. Namun sayangnya mereka tak menemukan tabung oksigen di sekitar mereka. Lindsay lalu melihat tombak yang dibawa oleh orang tadi dan berniat untuk mengambilnya. Mereka lalu mengalihkan perhatian hiu itu dengan sebuah batu yang diolesi darah. Lindsay pun bergegas berenang untuk mengambil tombak tersebut, namun tiba-tiba hiu itu malah berbalik arah ke arahnya. Dengan sekuat tenaga, ia pun berenang kembali ke rakitnya. Peg yang melihat hiu itu hendak menyerang adiknya, ia pun langsung terjun dan menancapkan pisau yang ia bawa tepat di kepala hiu tersebut. Namun sialnya, hiu lain menyerang Peg dengan brutal sehingga membuat pahanya terluka sangat parah. Melihat kakaknya mengalami pendarahan akibat serangan hiu itu, di sana Lindsay langsung membalut dan mengikat paha kakaknya itu. Di saat situasi semakin kritis, di sana Peg mengaku jika ia sebenarnya sangat menyukai Seb, pacar adiknya itu. Ia juga menjelaskan jika petualangan mereka sebenarnya idenya Seb yang hendak melamar Lindsay. Tak lama kemudian, akhirnya Peg pun tewas di pelukan Lindsay dikarenakan pendarahan yang dialaminya. Kemudian Lindsay pun mencoba menghabisi hiu yang tersisa dengan tombak di tangannya. Terlihat Lindsay yang sedang mencoba menarik perhatian tersebut untuk mendekatinya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, pada akhirnya hiu tersebut mendekat.
Di sana ia langsung menancapkan tombak yang sudah ia ikat ke rakitnya tepat ke tubuh hiu itu. Tampak hiu itu tersangkut dan tak bisa berenang ke bawah. Melihat hal itu, Lindsay pun langsung menyiramkan bahan bakar dan lalu menembaknya menggunakan suar yang tersisa. Di sisi lain, terlihat hiu yang sedang memakan jasad Pei. Lindsay yang melihat itu pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk lompat ke air dan berenang menuju kapal yang ada di tengah laut. Sialnya, hiu itu langsung mengejarnya. Terlihat Lindsay yang berhasil lolos dari kejaran hiu tersebut dan ia pun bergegas menyalakan kapal. Namun lagi-lagi sialnya mesin kapal itu mogok. Di saat sedang putus asa, Lindsay menemukan tabung oksigen yang ada di kapal itu. Teringat akan perkataan kakaknya tentang menghabisi hiu menggunakan tabung oksigen. Terlihat Lindsay sedang bersiap-siap. Di saat hiu itu melompat, di sana Lindsay langsung memukul ujung dari tabung oksigen itu dan langsung menembus kepala hiu tersebut hingga mati. Beberapa saat kemudian, Lindsay mendengar kapal yang datang ke arahnya, dan pada akhirnya ia pun berhasil diselamatkan. Film ini pun diakhiri dengan sebuah adegan di mana Lindsay yang sedang merekam dirinya di sebuah pantai. Di sana ia menceritakan kepada subscribernya tentang apa yang menimpa teman-temannya dan dirinya saat mereka berpetualang. Ia juga menjelaskan jika dirinya lah satu-satunya yang selamat atas tragedi tersebut. Dan film pun selesai.